wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufti Aulia Mariama dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM 24163100534. Di video ini saya akan membahas 20 soal yang berkaitan dengan logika matematika dan himpunan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya berikut ini. Oke, kita mulai dari soal nomor 1, yaitu buktikan bahwa P disjungsi Q ekuivalen dengan Q disjungsi P. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan dia itu ekuivalen atau tidak bisa dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, di sini kita sudah membuat tabel kebenarannya. Setelah itu, untuk menentukan P disjungsi Q, untuk menentukan nilai P disjungsi Q, itu kita harus mengetahui syarat dari disjungsi, kapan dia bernilai benar dan kapan dia bernilai salah. Nah, disjungsi itu akan bernilai salah jika P dan Q keduanya salah dan selain itu nilainya benar. Jadi nilai dari disjungsi itu ketika P-nya salah, Q-nya salah, maka hasil dari P disjungsi Q itu salah. Nah, maka kita bisa menuliskan P disjungsi Q ini yang atas. Ketika P-nya benar, Q-nya benar, maka P disjungsi Q-nya benar. Ketika P-nya benar, Q-nya salah, maka dia benar. Ketika P-nya salah, Q-nya benar, maka dia benar. Dan ketika P-nya salah, Q-nya salah, maka dia salah. Begitu juga untuk Q disjungsi P, kita bisa menentukan nilainya, yaitu ketika Q-nya salah dan P-nya salah, maka nilai dari Q disjungsi P itu salah. Di sini ketika Q-nya benar, P-nya benar, maka dia benar. Ketika Q-nya salah, P-nya benar, dia benar. Ketika Q-nya benar, P-nya salah, dia benar. Dan ketika Q-nya salah, P-nya salah, maka dia salah. Nah, dari hasil P disjungsi Q dan juga Q disjungsi P ini menunjukkan hasil yang sama, yaitu benarnya ada 3 dan salahnya 1. Maka dapat disimpulkan bahwa P disjungsi Q itu terbukti ekuivalen dengan Q disjungsi P. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu buktikan bahwa negasi kurung P disjungsi Q itu ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q. Nah, sama seperti soal nomor 1, kita bisa menentukan dia ekuivalen dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, di sini kita sudah membuat tabel kebenarannya, dan setelah itu kita jangan melupakan syarat dari konjungsi, disjungsi, dan juga negasi. Karena di sini ada tanda negasi, disjungsi, dan juga konjungsi, maka kita harus memperhatikan syarat dari konjungsi, disjungsi, dan negasi untuk menentukan dia itu benar atau salah di tabel kebenarannya. Nah, di sini yang pertama, dia P disjungsi Q. Nah, disjungsi itu akan bernilai salah jika P dan Q keduanya salah dan selain itu nilainya benar. Maka kita bisa menentukan di sini, ketika P-nya benar, Q-nya benar, maka dia benar. Ketika P-nya benar, Q-nya salah, dia benar. Ketika P-nya salah, Q-nya benar, maka dia benar. Dan ketika P-nya salah, Q-nya salah, dia salah. Kemudian di sini kita akan mengisi tabel untuk negasi kurung P disjungsi Q. Nah, karena tadi kita sudah mencari P disjungsi Q, maka kita tidak tinggal membalikan nilainya saja. Yaitu ketika P disjungsi Q-nya benar, maka negasi P disjungsi Q adalah salah. Ketika P disjungsi Q-nya benar, maka dia salah. Itu juga di sini salah. Dan ketika P disjungsi Q-nya salah, maka negasi P disjungsi Q dia benar.
Setelah itu kita akan mengisi dari negasi P. Negasi itu kan ingkaran atau kebalikan, maka dia kebalikan dari nilai P. Yaitu ketika P-nya benar maka negasi P adalah salah, ini juga salah, dan ketika P-nya salah dia benar, dan juga di sini benar. Untuk Q dia juga sama, untuk negasi Q juga sama. Maka ketika Q-nya benar maka negasi Q-nya salah, ketika Q-nya salah maka negasi Q-nya benar. Begitu juga semuanya. Nah, setelah itu kita diminta untuk mencari nilai benar atau salah dari negasi P konjungsi negasi Q. Nah, maka kita harus tahu dulu syarat dari konjungsi itu sendiri. Konjungsi akan bernilai benar jika P dan Q keduanya benar dan selain itu nilainya salah. Maka kita dapat mengisi tabel kebenaran untuk negasi P konjungsi negasi Q, yaitu ketika negasi P-nya bernilai salah dan negasi Q-nya salah, maka dia salah. Ketika negasi P-nya salah, negasi Q-nya benar, maka dia salah juga. Dan ketika negasi P-nya benar, negasi Q-nya salah, maka dia salah. Dan ketika negasi P dan negasi Q-nya benar, maka dia benar. Nah, dari hasil di sini kita lihat hasil yang negasi kurung P disjungsi Q, yaitu yang ini, dengan negasi P konjungsi negasi Q, yaitu ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa hasil dari negasi P konjungsi Q itu sama dengan negasi P konjungsi negasi Q. Maka negasi kurung P konjungsi disjungsi Q itu terbukti ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu buktikan bahwa P implikasi Q ekuivalen dengan negasi Q implikasi negasi P. Nah, kalau tadi dia tandanya itu disjungsi dan juga konjungsi, di sini tandanya sekarang adalah implikasi. Nah, sama seperti soal nomor 1 dan 2, kita bisa menentukan dia ekuivalen dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, di sini kita sudah membuat tabel kebenarannya juga. Nah, setelah itu untuk mengetahui nilai benar salah dari implikasi, kita harus mengetahui syarat dari implikasi, di mana syarat implikasi itu yaitu jika hipotesis P bernilai benar dan konklusi Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah dan selain itu nilainya benar. Setelah melihat syaratnya, kita bisa mengisi tabel kebenaran untuk P implikasi Q, di mana ketika P-nya benar, Q-nya benar, maka dia benar. Ketika P-nya benar, Q-nya salah, dia salah. Ketika P-nya salah, Q-nya benar, maka benar. Dan ketika P-nya salah, Q-nya salah, maka dia juga benar. Nah, di sini implikasi itu patokannya ketika hipotesis P-nya benar, konklusi Q-nya salah, maka P implikasinya dia bernilai salah, selain itu benar. Setelah itu kita bisa melanjutkan mengisi tabel setelahnya, yaitu negasi Q. Negasi Q itu kebalikan dari Q, dimana ketika Q-nya benar maka dia salah, ketika Q-nya salah dia benar, begitu seterusnya. Nah, begitu juga dengan negasi P, maka dia ketika P-nya benar maka negasi P-nya salah, ketika P-nya salah negasi P-nya benar. Setelah itu kita isi tabel yang negasi Q implikasi negasi P. Nah, seperti tadi syarat dari implikasi, ketika negasi Q-nya benar diimplikasikan dengan negasi P yang salah, maka dia bernilai salah. Di sini negasi Q, ketika negasi Q-nya salah, negasi P-nya salah, maka dia benar. Ketika negasi Q-nya benar, negasi P-nya salah, maka dia salah. Dan ketika negasi Q-nya salah, negasi P-nya benar. Dan ketika negasi Q-nya benar, negasi P-nya benar, maka dia benar. Nah, di sini kita dari soal diminta untuk mencari tahu P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi implikasi negasi P. Kita lihat yang hasil P implikasi Q.
dan juga hasil dari negasi Q, implikasi negasi P. Nah, di sini dia menunjukkan hasil nilai yang sama. Maka P implikasi Q itu terbukti ekuivalen dengan negasi Q implikasi negasi P. Kemudian lanjut ke nomor 4, yaitu apakah P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P implikasi negasi Q. Nah, ini tadi sama kayak soal-soal sebelumnya, tapi di sini menggunakan tanda implikasi. Kemudian kita bisa membuktikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Setelah kita buat tabel kebenarannya, kita harus kembali mengingat syarat dari implikasi, yaitu jika hipotesis P bernilai benar dan konklusi Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah, selain itu nilainya benar. Tabelnya yaitu ketika P-nya benar, Q-nya benar, maka P implikasi Q itu benar. Ketika P-nya benar, Q-nya salah, maka dia salah. Ketika P-nya salah, Q-nya benar, dia benar. Dan ketika P-nya salah, Q-nya salah, maka dia benar. Kemudian untuk tabel kebenaran yang negasi P, itu kebalikan dari P, yaitu ketika P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Ini juga salah. Kemudian ketika P-nya salah, negasi P-nya benar. Kemudian untuk tabel kebenaran yang negasi Q, maka kebalikan dari yang Q. Ketika Q-nya benar, maka negasi Q-nya salah. Ketika Q-nya salah, negasi Q-nya benar. Nah, kemudian yang terakhir, tabel kebenaran untuk negasi P implikasi negasi Q, itu kita perhatikan tabel yang negasi P dan juga negasi Q. Kemudian kita implikasikan itu jika hipotesis negasi P-nya bernilai benar dan konklusi negasi Q-nya bernilai salah, maka negasi P implikasi negasi Q bernilai salah, selain itu nilainya benar. Maka di sini ketika negasi P-nya salah, negasi Q-nya salah, maka dia benar. Ketika negasi P-nya salah, negasi Q-nya benar, dia benar. Kemudian ketika negasi P-nya benar, negasi Q-nya salah, dia salah. Ketika negasi P-nya benar, negasi Q-nya benar, maka dia benar. Nah, di sini kita diminta untuk menunjukkan apakah P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P implikasi negasi Q. Ini kita lihat tabel yang di P implikasi Q dan juga negasi P implikasi negasi Q. Nah, dari sini dia nilainya berbeda. Maka P implikasi Q itu tidak terbukti ekuivalen dengan negasi P implikasi negasi Q. Soal yang kelima yaitu apakah P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Nah, di soal nomor 5 ini gabungan antara implikasi dan juga disjungsi. Maka kita bisa buat tabel kebenarannya. Setelah itu kita lihat lagi syarat dari implikasi dan juga disjungsi untuk menentukan nilai nanti di tabel kebenarannya. Nah, tadi kalau misalnya implikasi itu kan jika hipotesis P bernilai benar dan konklusi Q bernilai salah, maka P implikasi Q bernilai salah. Selain itu nilainya benar. Dan kita tulis di tabel yang P implikasi Q. Ini yang pertama, P-nya benar, Q-nya benar, maka dia benar. P-nya benar, Q-nya salah, maka dia salah. P-nya salah, Q-nya benar, dia benar. Dan P-nya salah, Q-nya salah, dia benar. Kemudian negasi P itu kebalikan dari P, maka ini di sini salah, salah, benar, benar. Nah, untuk negasi Q sendiri, dia itu kebalikan dari Q, berarti salah, benar, salah, benar. Nah, yang terakhir itu negasi P disjungsi Q. Kita lihat lagi syarat dari disjungsi, yaitu bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu nilainya benar.
Kemudian kita lihat yang tabel negasi P dan juga yang Q. Yang pertama di sini negasi P-nya bernilai salah, Q-nya benar, maka dia benar. Negasi P-nya salah, Q-nya salah, maka dia salah. Jika negasi P-nya benar, Q-nya benar, maka dia benar. Dan ketika negasi P-nya benar, Q-nya salah, maka dia juga benar. Nah, kemudian tadi di soal itu apakah P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Kita lihat tabel yang P implikasi Q dan juga tabel yang negasi P disjungsi Q. Nah, di sini dia bernilai sama, maka P implikasi Q itu terbukti ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Oke, kemudian lanjut nomor 6. Tunjukkan bahwa P disjungsi negasi kurung P disjungsi Q dan kurung P disjungsi negasi Q adalah ekuivalen dengan menggunakan hukum-hukum logika proposisi. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu soalnya, kemudian kita harus melihat hukum-hukum dari aljabar proposisi. Karena yang ruas sebelah kanan ini sudah sederhana, maka kita tinggal menyederhanakan yang di sebelah kiri agar dia menghasilkan hasil yang sama dengan yang sebelah kanan, yaitu P disjungsi negasi Q. Maka kita tulis kembali P disjungsi negasi P disjungsi Q. Nah, dari itu kita ubah menjadi P disjungsi kurung negasi P konjungsi negasi Q. Nah, ini adalah hukum De Morgan. Dari bentuk P disjungsi kurung negasi P konjungsi negasi Q itu kita bisa ubah menjadi kurung P disjungsi negasi P kurung konjungsi P disjungsi negasi Q. Nah, ini adalah hukum distributif. Setelah dari hukum distributif, ini bentuk dari P disjungsi negasi P itu bisa kita ubah menjadi T konjungsi P disjungsi negasi Q. Nah, dia adalah hukum negasi, dimana yang diubah adalah P disjungsi negasi P, yaitu menjadi T. Kemudian dari bentuk P disjungsi konjungsi kurung P disjungsi negasi Q itu bisa kita ubah menjadi P disjungsi negasi Q. Ini adalah hukum identitas. Nah, kita dapat mengetahui bahwasannya P disjungsi negasi kurung P disjungsi Q itu ekuivalen dengan P disjungsi negasi Q. Oke, lanjut yang nomor 7, yaitu buktikan bahwa negasi P disjungsi negasi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q itu ekuivalen dengan negasi P. Dan kita di sini tulis ulang soalnya. Kemudian karena ruas yang sebelah kanannya sudah sederhana, maka yang akan kita buktikan yaitu ruas yang sebelah kiri agar dia sama bentuknya dengan ruas sebelah kanan. Maka ini bisa kita ubah menjadi kurung negasi P konjungsi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q, dimana di sini adalah hukum De Morgan. Kemudian setelah itu
Dari bentuk ini kita bisa ubah menjadi negasi P konjungsi kurung Ki disjungsi negasi Ki, dimana ini adalah hukum distributif. Itu dari hukum distributif ini yang Ki disjungsi negasi Ki itu bisa kita ubah menjadi negasi P konjungsi T, dimana ini adalah hukum negasi. Kemudian dari negasi P konjungsi T ini kita bisa mengubah menjadi negasi P, dimana ini adalah hukum identitas. Nah, dari hasil ini dapat terbukti bahwa negasi P disjungsi negasi Ki disjungsi negasi P konjungsi Ki itu dia ekuivalen dengan negasi P. Kemudian soal yang nomor 8 yaitu buktikan bahwa P disjungsi negasi P konjungsi Ki itu ekuivalen dengan T dengan menggunakan hukum-hukum logika proposisi. Sini kita bisa melihat ruas mana yang harus kita sederhanakan atau harus kita ubah. Nah, di sini yang harus kita ubah adalah ruas yang sebelah kiri. Ruas yang sebelah kiri ini yaitu P disjungsi negasi P konjungsi Ki itu bisa kita ubah menjadi P disjungsi kurung negasi P disjungsi negasi Ki, dimana ini dia adalah hukum De Morgan. Kemudian setelah itu dari bentuk ini kita bisa rubah lagi menjadi kurung P disjungsi negasi P kurung disjungsi negasi Ki, dimana ini adalah hukum asosiatif. Setelah itu bentuk P disjungsi negasi P itu kita bisa rubah menjadi T disjungsi negasi Ki, dimana ini adalah hukum negasi. Kemudian dari bentuk T disjungsi negasi Ki itu kita bisa merubah menjadi T, dimana ini adalah hukum dominasi atau hukum nol. P disjungsi negasi P konjungsi Ki itu ekuivalen dengan T. Soal yang nomor 9 yaitu buktikan bahwa A irisan B gabung A irisan B itu ekuivalen dengan A dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Nah, kalau tadi D itu menggunakan hukum aljabar proposisi, sekarang dia menggunakan hukum aljabar himpunan. Di sini sudah dicantumkan juga hukum aljabar himpunannya. Sama saja seperti hukum aljabar proposisi tadi, kita sederhanakan atau rubah ruas yang belum sederhana, yaitu yang ruas sebelah kiri ini, yaitu A irisan B digabung A irisan B. Nah, dari bentuk ini kita bisa merubahnya menjadi A irisan kurung B gabung B komplement, dimana di sini adalah bentuk dari distributif. Kemudian bentuk dari B gabung B komplement itu bisa kita ubah menjadi A irisan U, dimana ini adalah hukum komplement. Setelah itu dari A irisan U itu bisa kita ubah menjadi
A, di mana A ini adalah hukum identitas. Maka terbukti bahwasanya A irisan B digabung dengan A irisan B itu dia ekuivalen dengan A. Ya, lanjut ke nomor 10, yaitu buktikan bahwa A irisan kurung A komplement gabung B ekuivalen dengan A irisan B dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Sama seperti tadi, kita sederhanakan yang ruas sebelah kiri. Ruas sebelah kiri ini bisa kita ubah menjadi kurung A irisan kurung A komplement gabungan B kurung irisan kurung A komplement digabung dengan B, dimana ini adalah hukum penyerapan. Setelah itu, dari bentuk ini kita bisa rubah menjadi A irisan kurung A gabung B irisan A komplement gabung dengan B, dimana ini adalah hukum asosiatif. Oke, jadi ini A komplement ya. Kemudian dari bentuk yang kedua kita bisa rubah lagi menjadi A irisan kurung A komplement. Ini berarti dia tidak ada komplemennya, digabung dengan A irisan A komplement digabung dengan B, dimana ini adalah hukum distributif. Kemudian dari sini bisa kita ubah menjadi A irisan kurung A irisan A komplement, itu bisa kita ubah menjadi himpunan kosong digabung dengan B, ini adalah hukum komplement. Kemudian setelah itu kita bisa rubah lagi menjadi bentuk himpunan kosong digabung dengan B, itu bisa kita ubah menjadi A irisan B, yaitu hukum identitas. Nah, di sini terbukti bahwa A irisan A komplement digabung dengan B itu ekuivalen dengan A irisan B. Udah, lanjut nomor 11, yaitu tentukan himpunan A irisan B, A gabungan B, A selisih B jika A sama dengan X, sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan 10, di mana X himpunan bilangan genap dan B sama dengan faktor dari 24. Nah, di sini kita diketahui bahwasannya A X di mana X lebih kecil sama dengan 10 dan X merupakan himpunan bilangan genap, itu kita bisa tuliskan bahwa himpunan dari A yaitu 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Kemudian yang B faktor dari 24, himpunannya bisa kita tuliskan menjadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, setelah itu bisa kita tentukan yang pertama yaitu A irisan B. Nah, di sini kita lihat di catatan bahwasanya A irisan B yaitu sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Jadi dia yang irisan itu kita ambil himpunannya yang ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B, yaitu di sini ada 2, 4, 6, dan juga 8. Kemudian kita ke A gabung B.
Nah, di sini di catatan A gabung B yaitu himpunan yang setiap anggotanya merupakan himpunan A atau himpunan B. Jadi untuk gabungan ini kita tuliskan semua anggota himpunan yang ada di A dan juga B. Jadi himpunannya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, dan 24. Kemudian itu kita diminta untuk menentukan A selisih dari B. Nah, selisih yaitu suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Ini bukan elemen B. Nah, jadi kita tuliskan himpunan A, himpunan yang ada di elemen A tetapi dia tidak ada di elemen B. Maka di sini himpunannya adalah 10. Kemudian nomor 12 yaitu tentukan himpunan M irisan N, M gabungan N, M selisih N selisih M. Jika M sama dengan 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan N sama dengan 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12. Nah, maka di sini kita tulis dulu himpunan dari M dan juga N. Kemudian yang pertama kita cari M irisan dari N. Nah, irisan tadi kan sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Jadi dia ambil himpunan yang ada di M dan ada juga di N. Berarti kita tulis kurung kurawal 4, 6, 8, 10 dan juga 12. Kemudian yang kedua, M gabungan U. Nah, tadi M gabungan itu kita menuliskan semua elemen yang ada di himpunan M dan juga N. Kalau kita tulis semua yaitu 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 dan juga 14. Kemudian kita tentukan M selisih dari N. Nah, M selisih N yaitu suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari M tetapi bukan elemen dari B. Maka kita menuliskan elemen yang ada di M tetapi dia tidak boleh ada di N. Maka kita tuliskan menjadi 14 karena 14 ini ada di himpunan M tetapi dia tidak ada di N. Kemudian sebaliknya N selisih M. Nah, berarti elemen berapa yang hanya ada di N tetapi dia tidak ada di M? Di sini jawabannya adalah ada di 2, 3, dan 7 dan juga 11. Oke, kemudian kita lanjut nomor 13 yaitu diketahui multiset P sama dengan 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3 dan Q sama dengan 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Kita diminta tentukan P gabungan Q, P irisan Q, P selisih Q, dan P beda stangkup Q. Sini yang pertama kita tentukan P gabungan Q. Nah, seperti tadi gabungan itu kita menuliskan semua himpunan yang ada di P dan juga Q. Nah, karena di sini dia himpunan multiset, maka untuk gabungan Q kita ambil frekuensi maksimum dari setiap elemen dari P dan Q. Maka di sini kita ambil 0. Di sini kan di P 0-nya ada 2, sedangkan di Q
nolnya ada 1. Nah, di gabungan ini kita ambil yang maksimum dari setiap elemennya. Yang lebih banyak kan yang di P, maka kita ambil nolnya itu 2. Itu juga seterusnya. Itu berarti 1, kemudian 2, 2, 3-nya 4 kali, kemudian 4-nya 2 kali. Kemudian P irisan Q. Irisan ini kita mengambil elemen yang ada pada P dan juga ada pada Q. Jawabannya adalah 0, 1, 2, dan juga 3. Kemudian P selisih Q. P selisih Q itu berarti elemen yang ada pada P tetapi dia tidak boleh ada pada Q. Maka jawabannya adalah 0, 1, 1, dan 2. Setelah itu kita tentukan P beda setangkup dengan Q. Nah, beda setangkup ini dia suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B tetapi tidak pada keduanya. Jadi dia ada di himpunan A dan juga B tetapi tidak boleh ada di keduanya. Jawabannya berarti 4, karena 4 ini hanya ada di himpunan Q saja. Kemudian kita lanjut nomor 14, buktikan bahwa 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2n sama dengan n kurung n tambah 1 dengan menggunakan induksi matematika. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui langkah-langkah dari induksi matematika, di mana langkah pertama atau disebut dengan langkah basis yaitu kita mengambil n sama dengan 1 harus benar. Langkah 2 yaitu langkah induksi, di mana kita asumsikan n-nya itu sama dengan k sehingga n k adalah benar. Akan dibuktikan benar untuk n k ditambah 1. Kita tulis dulu soalnya. T2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2n sama dengan n plus 1. Kita langkah yang pertama yaitu ambil n sama dengan 1. Maka 2n sama dengan n ditambah 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 1, 1 tambah 1. 2 sama dengan 1 dikali 2. 2 sama dengan 2. Nah, dari hasil ini terbukti bahwa n sama dengan 1 itu benar. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita mengasumsikan n-nya itu sama dengan k. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2k sama dengan k kurung k plus 1. Ini kita asumsikan benar. Itu yang kita asumsikan benar. Kemudian kita buktikan bahwa n sama dengan k plus 1 itu benar. Di sini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2k, kemudian ditambah lagi 2k plus 1
sama dengan K plus 1 kali dengan K plus 1 ditambah dengan 1. Nah, karena ini sampai sini, dia kan nilainya ini K kurung K plus 1. Maka di sini bisa kita ubah menjadi K kurung K plus 1 ditambah 2 K plus 1 sama dengan K plus 1 kali dengan K plus 2. Ini itu kita rubah yang sebelah kiri ini menjadi, kemudian ruas sebelah kiri kita ubah menjadi K plus 1 dikali dengan K plus 2. Nah, bentuk ini kan ketika kita kali silang nantinya akan menghasilkan K kurung K plus 1 ditambah 2 kurung K plus 1. Kemudian sama dengan K plus 1 kali K plus 2. Nah, dari sini dia sudah sama antara ruas kanan dan juga ruas kirinya, maka terbukti. Kemudian soal nomor 15 itu buktikan bahwa 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n untuk setiap n bilangan asli. Nah, ini langkahnya masih sama. Yang pertama itu langkah basis, dimana kita ambil n-nya sama dengan 1, itu benar. Kemudian langkah kedua atau langkah induksinya, kita asumsikan n sama dengan k, sehingga nk adalah benar dan akan dibuktikan benar untuk n k plus 1. Sini yang pertama kita tulis dulu tadi 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 2n ditambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Nah, langkah yang pertama, dia kan tadi untuk setiap bilangan asli ya, kita ambil n sama dengan 1, maka 2n ditambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Nah, di sini n-nya kita rubah menjadi 1, jadi 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1, maka 2 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 3, jadi 4 sama dengan 4. Nah, di sini untuk n sama dengan 1 dia terbukti benar. Langkah yang kedua yaitu kita rubah n-nya menjadi k, berarti 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik ditambah 2k ditambah 2 sama dengan k kuadrat ditambah 3k. Ini kita asumsikan benar. Kemudian setelah itu kita buktikan n sama dengan k plus 1 itu benar. Maka 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik ditambah, kita tulis ulang 2k ditambah 2, kemudian ditambah 2 dikali k-nya tadi kita ubah menjadi k plus 1 ditambah 2 sama dengan, ini kita menjadi k plus 1 kuadrat
kuadrat ditambah 3 kali K plus 1. Karena dari sini sampai sininya itu dia akan K kuadrat tambah 3K, maka kita tinggal tulis K kuadrat ditambah 3K ditambah 2, ini kita kali silang jadi 2K plus 2 ditambah 2 sama dengan, ini kita kuadratkan jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah, ini kita kali silang menjadi 3K plus 3. Ini kita operasikan menjadi K kuadrat ditambah 5K ditambah 4 sama dengan, ini juga kita operasikan menjadi K kuadrat ditambah 5 menjadi 5K plus 4. Nah, di sini karena hasilnya sama maka dia terbukti. Oke, soal yang ke-16 yaitu F memetakan bilangan real ke bilangan real dan Fx sama dengan 4 tambah 3x. Tentukan apakah fungsi tersebut injektif. Nah, fungsi injektif itu kan adalah F memetakan A, implikasi B disebut sebagai fungsi 1,1 atau fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sebarang A1 dan A2 berlaku A1 sama dengan A2 dengan A1 tidak sama dengan A2, maka dia berlaku FA1 tidak sama dengan juga dengan FA2. Maka di sini dia F memetakan R bilangan real. Kemudian kita tulis fungsinya yaitu menjadi Fx sama dengan 4 ditambah 3x. Kemudian kita tentukan, berarti karena Fx-nya di sini kita ubah menjadi Fx1 sama dengan Fx2. Nah, dan setelah itu Fx1-nya kita masukkan fungsinya menjadi 4 ditambah 3x sama dengan 4 ditambah 3x. Nah, ini kedua ruas kita kurang 4 menjadi 4 dikurang 4 ditambah 3x sama dengan 4 dikurang 4 ditambah 3x. Maka di sini dia sisa 3x sama dengan 3x. Terus itu kedua ruas kita dibagi dengan 3. Maka sisa ini x1, ini x2, ini 3x1, ini 3x2, berarti sisa x1 sama dengan x2. Maka dia termasuk fungsi injektif. Kemudian kita lanjut nomor 17, apakah pernyataan jika 3n plus 2 bilangan ganjil maka n bilangan ganjil adalah benar. Nah, dari soal ini kita bisa menggunakan pembuktian tidak langsung kontraposisi, di mana di sini kita bisa tuliskan P-nya itu sama dengan 3n plus 2 adalah bilangan ganjil. Sedangkan Q-nya adalah n bilangan ganjil. Sedangkan untuk kontraposisi itu negasi P-nya itu berarti 3n plus 2 bilangan genap.
Dan untuk negasi Q-nya dia berarti N bilangan genap. Nah, karena bentuk kontraposisinya itu sama dengan negasi Q implikasi negasi P, maka bentuk kalimatnya adalah jika N bilangan genap, maka 3N plus 2 bilangan genap. Kemudian di sini kita tulis dulu bentuk umum dari bilangan genap itu kan sama dengan 2K, sedangkan bentuk umum bilangan ganjil itu 2K plus 1 atau 2K min 1. Nah, karena di sini bentuk kontraposisinya adalah jika N bilangan genap, maka 3N plus 2 bilangan genap. Maka di sini kita asumsikan negasi Q-nya itu benar. Maka jika negasi Q-nya itu benar, N-nya itu kita ambil yang bilangan genap, yaitu 2K. Itu kita masukkan menjadi 3N plus 2 menjadi 3 dikali 2K plus 2. N-nya kita rubah menjadi 2K. Itu sama dengan 6K plus 2. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 2 dikali 3K plus 1. Nah, 3K plus 1-nya ini 3K plus 1 kita rubah variabel. Kita ubah menjadi 2M. Kita ubah variabelnya menjadi huruf apapun. Jadi 3K plus 1 ini kita rubah menjadi variabel, jadi 2M. Kesimpulannya, tadi karena kita anggap negasi Q-nya itu benar, maka N-nya sama dengan 2K. Nah, di sini hasil akhirnya adalah 2M. Maka terbukti benar. Maka terbukti benar bahwa jika N bilangan genap, maka 3N plus 2 bilangan genap. Kemudian lanjut nomor 18, berapa banyak bilangan bulat dari 1 sampai 101 yang habis dibagi 3 atau 4. Nah, dari soal ini kita misalkan A-nya itu sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4, A irisan B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 atau 4. Nah, dari sini kita yang ditanya itu kan kardinal A gabung B. Nah, kemudian kita cari kardinal A-nya itu, tadi kan dia A itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Maka kita fungsi tor 101 dibagi dengan 3 sama dengan 33. Kemudian kardinal dari B itu tadi fungsi tor 101 dibagi dengan 4 sama dengan 25. Kemudian kardinal dari
A irisan B itu fungsi tor 101 dibagi dengan 12. Nah, 12 ini didapat dari KPK 3 dan 4. Hasilnya adalah 8. Maka kardinal A gabung B itu sama dengan kardinal A ditambah dengan kardinal B dikurang dengan kardinal A irisan B sama dengan 33 ditambah 25 dikurang 8. Hasilnya adalah 50. Jadi banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 101 yang habis dibagi 3 atau 4 itu ada 50 bilangan. Soalnya 19, di antara bilangan bulat mulai 100 sampai 600, berapa banyak bilangan yang habis dibagi oleh 4 atau 5 namun tidak keduanya? Nah, karena di sini dia bilang tidak keduanya, maka yang ditanyakan adalah kardinal dari A beda setangkup B. Di sini kita tuliskan dulu kardinal dari A. Dia kan A itu himpunan bilangan bulat mulai 100 sampai 600 yang habis dibagi 4. Ya, di sini kita tulis dulu kardinal dari U atau semestanya itu ada 500. Kenapa 500? 500 itu berarti dari 100 sampai dengan 600 itu kan ada 500 bilangan. Nah, di sini kardinal dari A sama dengan himpunan bilangan bulat mulai 100 sampai 600 yang habis dibagi 4. Maka kita fungsi tor 600 dibagi dengan 4 dikurang dengan fungsi tor 100 dibagi dengan 4. Ini sama dengan 150 dikurang 25 sama dengan 125. Kemudian kardinal dari B itu kan himpunan bilangan bulat mulai 100 sampai 600 yang habis dibagi 5. Berarti kita fungsi tor 600 dibagi dengan 5 dikurang fungsi tor 100 dibagi dengan 5. Ini hasilnya 120 dikurang dengan 20 sama dengan 100. Kemudian kita fungsi kardinal dari A irisan B itu sama dengan fungsi tor 600 dibagi 20 dibagi dengan 20 dikurang dengan fungsi tor 100 dibagi dengan 20. Nah, kenapa dia 20? 20 itu KPK dari 4 dan 5. Maka di sini sama dengan 30 dikurang 5 sama dengan 25. Kemudian kita tinggal masukkan. Jadi kardinal dari A beda setangkup B itu sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang dengan 2 kardinal A irisan B. Nah, ini adalah rumus dari kardinal A beda setangkup B. Kardinal A-nya kita masukkan jadi 125 ditambah yang B-nya itu 100 dikurang dengan 2 dikali 25. Kemudian di sini hasilnya adalah 200. Dari sini dapat diketahui bahwa banyaknya bilangan yang habis dibagi oleh 4 atau 5 namun tidak keduanya itu ada 200 bilangan. Oke, kemudian soal nomor 20. Dalam sebuah kelas dapat 25 mahasiswa yang menyukai matematika diskrit, 13 mahasiswa menyukai aljabar linear, dan 8 orang diantaranya menyukai matematika diskrit dan aljabar linear. Berapa mahasiswa yang terdapat dalam kelas tersebut? Nah, di sini sudah kita misalkan A itu himpunan mahasiswa yang menyukai matematika diskrit, B adalah himpunan mahasiswa yang menyukai aljabar linear, dan A irisan B adalah himpunan mahasiswa yang menyukai kedua mata kuliah tersebut. Nah, di sini tinggal kita tentukan kardinal dari A
yaitu himpunan mahasiswa yang menyukai matematika diskrit. Tadi kan disebutkan ada 25. Kemudian kardinal dari B, yaitu himpunan mahasiswa yang menyukai aljabar linear, yaitu ada 13. Kemudian kardinal dari A irisan B itu disebutkan ada 8 orang. Nah, di sini tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu kardinal dari A gabung B sama dengan kardinal dari A ditambah dengan kardinal dari B dikurang kardinal dari A irisan B. Nah, di sini tinggal dimasukkan, berarti kardinal dari A tadi 25 ditambah 13 dikurang 8. Nah, hasilnya adalah 30. Nah, jadi banyaknya mahasiswa yang terdapat dalam kelas tersebut adalah 30 orang. Oke, sekian pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.